Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kelompok kami, yaitu sekolah dan konteks sosial kultural. Nah, langsung saja pemateri pertama atas nama Kasmiati yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasmiati sebagai pemateri pertama pada kelompok 3. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian sekolah. Sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang, dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu memenuhi standar nasional pendidikan. Baik, selanjutnya konsep dasar terbentuknya sekolah. Yang pertama, asal mula sekolah. Sekolah pada zaman kuno tidak seperti sekolah yang diketahui saat ini. Sekolah zaman kuno lebih fokus pada kemampuan mengajar dan meneruskan nilai-nilai religius daripada mengajarkan subjek spesifik seperti umumnya sekarang. Sedangkan sejarah dari berdiri sekolah di Indonesia adalah abad ke-15. Di negara-negara Eropa terjadi peperangan yang mengakibatkan hancurnya berbagai macam fasilitas di negara tersebut, termasuk tatanan ekonominya. Hal tersebut mendorong negara-negara Eropa melakukan ekspedisi ke negara lain. Tujuannya untuk berdagang dan mencari bahan dagangan. Hasil dari perdagangan itu akan mereka gunakan untuk membangun kembali negara mereka yang sudah hancur. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang disinggahi oleh bangsa Eropa. Hal ini bukan tanpa sebab. Mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan alamnya. Portugis adalah negara Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Portugis datang ke Indonesia pada abad ke-16. Tujuannya adalah sama dengan bangsa Eropa lainnya, yakni untuk melakukan perdagangan. Di samping untuk melakukan perdagangan, Portugis juga mempunyai tujuan menyebarkan agama Katolik. Demi tercapainya penyebaran Katolik di Indonesia, Portugis mendirikan atau membangun sebuah sarana yang dinamai sekolah. Mereka mempunyai anggapan bahwa ketika didirikan sekolah, rakyat Indonesia menjadi terdidik, bisa menulis, bisa membaca, dan bisa berhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Rizky selaku pemateri kedua di sini. Saya akan membahas mengenai bagaimana para masyarakat terbentuknya sekolah. Para masyarakat terbentuknya sekolah menurut Hasbullah yang pertama yaitu masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua yaitu masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk peran serta masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah. Yang pertama yaitu partisipasi dalam bentuk kerja sukarela, yakni orang tua siswa selalu membantu kegiatan sekolah, mendukung pelaksanaan program sekolah, mengantar anak sekolah tepat waktu, memberikan pelatihan, motivasi, dan pengajian kepada siswa, serta memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Yang kedua yaitu partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan, yakni orang tua siswa terlibat dalam pertemuan antar sekolah dan komite sekolah dengan memberikan masukan atau saran dan kritik terhadap perencanaan program sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, perpustakaan, aula, dan lain-lain. Yang keempat, masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Sekolah bisa melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian khusus seperti petani, pedagang, polisi, dokter, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Selain buku-buku pelajaran, masyarakat juga memberikan bahan pelajaran yang banyak sekali seperti industri, perumahan, transportasi, perkebunan, dan pertambangan, serta lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah mengapa pendidikan memerlukan masyarakat. Yang pertama yaitu dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Maka, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Nah, di sisi lain masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan dan program
sekolah sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis dalam sekolah. Kedua yaitu sebagai pengembangan pendidikan. Demikian pula di lembaga-lembaga pendidikan lainnya non-sekolah, ruang partisipasi tersebut harus dibuka lebar agar tanggung jawab pengembangan pendidikan tidak tertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara. Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Nah, sebaliknya dari pihak masyarakat termasuk orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat juga harus belajar untuk kemudian bisa memberikan kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Nah, dari hal tersebut tampak bahwa hubungan antar pendidikan dan masyarakat sangat penting dan saling berhubungan. Hubungan yang baik antara kebudayaan akan dapat memberi kontribusi yang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya pemateri terakhir atas nama Anissa Sualam yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya sosiokultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Sualam. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengertian sosial kultural. Sosial kultural merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni dan alam yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosial kultural adalah sebuah baik 10 sistem dari pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Selanjutnya adalah tujuan sosial kultural. Sosial kultural adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sosial kultural atau kebudayaan subjektif. Kebudayaan subjektif merupakan kebudayaan atau perasaan idealisme apabila disimpulkan maka disebut sebagai faktor batin yang pada kebudayaan tersebut. Yang kedua yaitu kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif merupakan faktor lahiriah yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik, lembaga sosial, pengajaran, seni, suara, seni sastra, hingga upacara yang menggunakan budaya bahasa. Jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. Yang pertama yaitu kebudayaan daerah. Kebudayaan dan daerah dapat berupa cara perilaku, pola pikiran, hingga cara bertindak dari anggota kelompok. Yang kedua yaitu kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat memiliki ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal. Ini adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi dari budaya yang hadir dari daerah. Ada berbagai macam wujud budaya nasional dan dapat dilihat secara umum. Apabila diperhatikan dengan cermat, maka dapat diketahui bahwa terdapat persebaran besar yang terjadi antara kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun keragaman budaya tersebut yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Ini adalah keluarga sebagai median proses sosialisasi. Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu dengan seorang bayi dilahirkan, ia sudah berhubungan dengan keluarga orang tuanya, kakaknya, dan dia mungkin dengan suara dekat lainnya. Sebagai anggota keluarga yang baru dilahirkan, ia sangat tergantung pada perlindungan dan keluarga yang lahir dari keluarga tersebut. Proses sosialisasi adalah proses belajar akomodasi dengan di mana individu menahan atau mengubah impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau budaya masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Proses sosialisasi juga merupakan suatu proses di mana seorang anak dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan norma atau ada istiadat yang berlaku di lingkungan sosialnya. Proses sosialisasi dalam keluarga dapat berubah tentang mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada anak, dan disinilah dialami interaksi dan disiplin pertama yang dikenakan kepadanya dalam kehidupan sosial.
dan interaksi antara anggota keluarganya satu dengan keluarga yang lain menyebabkan seorang akan menyadari dirinya sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai harus sosial dalam keluarga, anak akan menyelesaikan diri dengan kehidupan bersama, yaitu saling tolong menolong dan mempelajari ada istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut akan diperkenalkan oleh orang tua yang akhirnya dimiliki oleh anak. Perkembangan seorang anak di dalam keluarga sangat ditentukan oleh kondisi, situasi, keluarga dan pengalaman yang dimiliki orang tuanya. Cukup sekian presentase dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wallahumma ila kumtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.